Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kita dari kelompok 2 ingin menyampaikan proyek bisnis Nusantara Islami. Perkenalkan nama anggotanya, yang pertama Rinaldo Faisal, yang kedua Khairun Anissa, yang ketiga Dila Meliana, yang keempat Rica Amelia, dan yang terakhir Nur Maulide. Yang pertama ada gambaran umum wisata Islami di Indonesia. Wisata religi dan budaya Islam di Indonesia terus berkembang. Banyak daerah memiliki sejarah panjang penyebaran Islam dan peninggalan yang bernilai tinggi. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara profesional dan edukatif. Dalam masalah yang dihadapi wisatawan, yang pertama adalah informasi sejarah sering tidak akurat atau tidak lengkap. Yang kedua, kurangnya pemandu yang memahami konteks budaya dan spiritual. Yang ketiga, tur sering bersifat umum tanpa nilai edukatif yang kuat. Yang terakhir, ada minim keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan wisata. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, platform digital yang mempertemukan wisatawan dengan pemandu dan juru kunci lokal. Fokus pada pengalaman sejarah dan budaya Islam yang autentik, interaktif, dan mudah diakses. Wisatawan jadi sarana belajar dan pemberdayaan, bukan sekedar hiburan. Yang kedua, agen tur konvensional atau Google. Informasi seringkali bersifat umum, tidak mendalam, dan tidak ada jaminan narasumber yang otentik. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi jembatan antara sejarah Islam Nusantara dan generasi masa kini. Yang kedua, memberdaya masyarakat lokal sebagai pemandu dan pelaku usaha. Ada menyajikan wisata sejarah Islam yang informatif dan berkesan. Dan yang terakhir, mendorong pariwisata halal yang berkelanjutan. Selanjutnya ada nilai dan keunggulan. Yang pertama, memberdayakan, melibatkan UMKM dan masyarakat sekitar. Yang kedua, terverifikasi, semua pemandu dan mitra melalui proses kurasi atau seleksi. Yang ketiga, ada autentik, cerita disampaikan langsung oleh penjaga situs. Yang terakhir, edukatif, menyajikan narasi sejarah dan filosofi budaya Islam. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, melalui proses yaitu wisatawan memilih destinasi di aplikasi. Terus yang kedua, melihat profil pemandu dan ulasan pengguna lain. Yang ketiga, melakukan pemesanan dan pembayaran langsung. Yang keempat, yaitu mendapatkan panduan digital tentang sejarah dan budaya destinasi. Yaitu model pendapatan. Yang pertama dari komisi dari transaksi pemesanan, yang kedua paket premium atau terlengkap, dokumentasi plus kuliner lokal, yang ketiga yaitu promosi berbayar untuk UMKM lokal dan mitra. Selanjutnya yaitu pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu tim pengembang dan operasional, yang kedua yaitu pemandu wisata dan juru kunci lokal, yang ketiga yaitu pelaku UMKM, kuliner, kerajinan, dan oleh-oleh, yang terakhir yaitu wisatawan domestik dan mancanegara. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Yang pertama yaitu fokus awal pada jalur Wali Songo, Demak, Kudus, Cirebon. Terus yang kedua yaitu perluasan ke daerah bersejarah lain seperti Aceh, Banten, dan Palembang. Yang ketiga penambahan fitur digital seperti marketplace, budaya, dan kelas virtual. Selanjutnya yaitu dampak yang diharapkan yaitu melestarikan warisan sejarah dan budaya Islam Nusantara. Yang kedua yaitu memberdayakan ekonomi lokal melalui pariwisata. Yang ketiga menumbuhkan kesadaran sejarah di kalangan generasi muda. Logo dan maknanya. Yang pertama bentuk logo. Mengikuti ornamen lingkaran menyerupai kubah masjid dengan peta Indonesia di tengah. Yang kedua warna hijau yaitu melambangkan kesucian, keseimbangan, dan nilai keislaman. Yang ketiga warna emas yaitu melambangkan kemuliaan dan nilai sejarah budaya Nusantara. Maknanya yang pertama, kubah dan peta menggambarkan semangat mempersatukan wisata Islam Indonesia. Yang kedua garis melingkar bermakna perjalanan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu tulisan Nusantara Islami menegaskan identitas, tradisi, dan inovasi. Kemudian selanjutnya ada tampilan menu pada aplikasi. Yang pertama itu ada start, kemudian kita menu login, kemudian akan ada tampilan login atau daftar. Jika sudah daftar maka tinggal login, kalau misalnya belum bisa langsung daftar. Kemudian di sini ada user, mitra, dan admin. Dari mitra tersebut yang ada di dashboard mitra ada pendapatan, pesanan, UMKM, dan produk, kemudian ada pelatihan.
Kemudian menu pendapatan itu terdapat ada menu total pendapatan, yaitu total penghasilan dari layanan penjualan. Kemudian ada detail transaksi, yaitu riwayat transaksi pelanggan. Kemudian withdraw atau tarik dana, yaitu fitur yang menarik saldo ke rekening bank e-wallet. Kemudian ada laporan keuangan, yaitu rekap pendapatan per hari atau per minggu. Kemudian ada komisi fee platform, yaitu informasi potongan biaya platform. Kemudian di menu pesanan, yaitu ada pesanan masuk, yaitu ketika kita memesan akan ada notifikasi booking baru atau dari wisatawan. Kemudian ada pesanan disetujui, yaitu daftar pesanan yang sudah ada dan diterima oleh mitra. Kemudian ada riwayat pesanan yang ditolak atau batal. Kemudian ada jadwal tur, yaitu kalender jadwal tur yang harus dijalankan. Kemudian ada kotak wisatawan, yaitu informasi komunikasi dengan pelanggan. Dan di menu UMKM dan produk itu ada 5. Yang pertama ada manajemen produk, tambahan atau edit produk mengenai foto, nama, harga, dan stok. Kemudian stok barang, yaitu persediaan produk. Kemudian transaksi produk, yaitu riwayat pembelian oleh wisatawan. Kemudian ada pengaturan atau pengiriman, yaitu lokasi pick up, metode pengiriman. Kemudian feedback dan rating produk, yaitu ulasan dari pelanggan. Kemudian di menu pelatihan ada 5 juga. Yang pertama kursus online, yaitu pelatihan pelayanan wisatawan budaya lokal atau syariah. Kemudian materi edukasi, yaitu artikel, video, modul MKM atau pemandu wisata. Kemudian jadwal pelatihan, yaitu event webinar, workshop offline atau online. Sertifikat mitra, yaitu sertifikat pemandu wisatawan syariah. Kemudian ada forum diskusi atau komunitas, yaitu tempat tanya jawab dengan monitor dan mitra lain. Selanjutnya yaitu untuk user, di mana kita login. Untuk login atau daftar login juga sudah punya, daftar juga belum kita daftar menggunakan user. Untuk tampilan home brandnya user ada destinasi wisata, pemesanan atau booking tour, dakwah dan edukasi islami, marketplace UMKM, dan kelima yaitu profil. Ada menu destinasi wisata, yaitu kita bisa menemukan jelas-jelas destinasi itu di mana kita nanti memilih tempat ziarah atau wisata islami. Selanjutnya itu lokasi dan map, kita juga bisa melihat rute serta akses lokasi. Detail destinasi, yaitu tempat kita untuk mengetahui sejarah, info fasilitas, dan jam buka destinasi wisata. Review dan rating, kita tempat untuk penilaian kepada mitra ataupun perusahaan. Untuk pemesanan dan booking tour, itu pada menu pemesanan saya, itu untuk kita daftar booking tour yang sudah dibuat, yaitu kita bisa melihat pesanan yang sudah kita buat. Adapun untuk menu konfirmasi, yaitu tempat untuk kita melihat apakah bookingan kita sudah disetujui oleh pemandu ataupun belum. Pesanan aktif, yaitu kita bisa melihat tur yang sedang berjalan atau akan sedang berjalan, dibatalkan atau selesai, yaitu ketika tur itu selesai atau dibatalkan. Chat pemandu, yaitu tempat untuk bercakap dengan pemandu, yaitu bertanya-tanya tentang tur tersebut. Selanjutnya yaitu dakwah dan edukasi islami, di mana nanti pada bagian panduan ibadah nanti akan muncul tata cara ibadah, arah kiblat, dan waktu sholat. Kajian, yaitu video ataupun teks tentang kajian islami. Doa dan dzikir, itu adalah doa pada perjalanan dan ada bepergian. Artikel islami nanti akan muncul seperti konten syiar, sejarah, dan fikih wisata. Selanjutnya pada menu marketplace UMKM nanti juga akan muncul cari produk halal lokal, di mana nanti akan muncul seperti kuliner, souvenir, ataupun herbal, dan buku-buku religi. Pada menu ini juga ada pembayaran bisa melalui e-wallet atau transfer bank ataupun COD. Tracking pesanan, yaitu pantauan pengiriman barang jika kita memesan dari rumah. Review produk, yaitu kita akan memberikan rating dan ulasan. Profil user, di mana nanti kita
akan ada data akun, yaitu bisa melihat dan edit profil, riwayat pemesanan. Kita bisa melihat riwayat daftar yang pernah kita ikuti atau kita laksanakan, pengaturan aplikasi, notifikasi, dan preferensi, logout keluar dari aplikasi. Untuk selanjutnya yaitu ada menu admin. Dalam menu admin kita bisa masuk melalui start, menu login, selanjutnya login atau daftar, selanjutnya memilih untuk menu admin. Dalam menu admin terdapat statistik, manajemen mitra, konten dan edukasi, marketplace UMKM, dan keuangan platform. Selanjutnya yaitu ada bagian statistik. Dalam statistik terdapat jumlah user atau grafik pengguna wisatawan. Selanjutnya ada total transaksi atau transaksi dan pertumbuhan pendapatan. Ada grafik aktivitas atau monitoring traffic aplikasi. Dan ada popular destination metric atau statik kunjungan destinasi religi. Selanjutnya yaitu ada manajemen mitra. Dalam manajemen mitra ada verifikasi mitra baru atau menyetujui atau menolak. Dan juga ada edit data mitra atau mengubah informasi mitra. Dan ketiga ada hapus akun atau penanganan pelanggaran aturan. Dan yang terakhir ada riwayat aktivitas mitra atau tracking performa mitra. Dan selanjutnya ada konten dan edukasi yang berisikan artikel sejarah atau upload atau edit, video edukasi yaitu kelola konten, materi pelatihan mitra atau modul pelatihan, dan terakhir ada review konten atau modernisasi konten. Selanjutnya, dalam menu marketplace atau UMKM berisikan kelola produk atau approve, kategori produk atau pengaturan kategori, dan terakhir ada review atau ulasan pelanggan. Dan selanjutnya, dalam keuangan plafon berisi laporan transaksi atau rekap penghasilan, withdraw, approve atau verifikasi penarikan dana, jurnal dan bukti atau penyimpan dan data transaksi, dan terakhir ada laporan pajak atau kepatuhan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Wisata yang menghidupi nilai bukan sekedar mengunjungi tempat.